Saya masih berbincang bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Kalau tadi kita sempat sampaikan kalau fokus ke market domestik, kita fokus dulu ke earning season ini yang bisa menarik untuk kita cermati dan bisa dimanfaatkan begitu ya. Karena kemudian di global sendiri tidak ada satu concern yang dirasa akan cukup signifikan mewarnai dinamika dari pasar domestik. Atau justru mungkin Anda melihat ada satu sentimen yang mungkin bisa menjadi concern lah di earning season ini, Mas Bima. Ya, menurut saya di momen laporan keuangan ya di semester pertama ini kita masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan upside cukup baik ya, karena ini baru di semester pertama. Artinya begini, kalau seandainya kita melihat kinerja keuangan secara operasional cukup baik di semester satu ini, kita bisa menganalisis lebih dalam bagaimana kemungkinan ya untuk investor sepertinya sudah harus melihat bagaimana nih nanti untuk di kuartal ketiga. Sehingga walaupun kita membeli saham yang posisinya saat ini laporan keuangannya bagus, namun juga memang harga sahamnya tidak terlalu murah-murah banget misalkan karena memang sudah menguat juga. Tapi kita perlu melihat bagaimana peluangnya sampai di kuartal ketiga mendatang atau bahkan sampai di semester kedua di akhir tahun. Kalau memang masih perkiraan kita justru malah semakin tinggi pertumbuhannya, kita bisa memanfaatkan ya dari memanfaatkan pilihan saham saat ini untuk kita lihat 3 bulan atau bahkan sampai 6 bulan ke depan. Hmm. Karena laporan keuangan yang positif sampai dengan di semester pertama kemungkinan juga akan memberikan hasil yang positif gitu sampai di semester kedua, terutama untuk sektor-sektor yang kita lihat masih cukup dominan atau cukup kuat gitu di market kita. Mungkin hal itu juga bisa menjadi perhatian. Oke, bisa masuk ke saham yang mungkin sudah terdiskon banyak, bisa memanfaatkan mengenai earning season ini dan juga bisa diperpanjang terbit investasinya. Apalagi kita kemudian tahu secara fundamental dari laporan keuangan sebelumnya ini performa ke depan akan sangat baik gitu ya. Lalu bagaimana dengan pergerakan komoditas, Mas Bima? Sejauh mana ini kemudian menjadi satu sektor juga yang mungkin dinilai netral saja dulu oleh pelaku pasar sebaiknya? Ya, saat ini kalau kita cermati ya dalam pekan ini terutama, jadi memang ada beberapa eh, peralihan ya dari investor karena komoditas dari semenjak awal pekan mengalami koreksi hampir di seluruh komoditas, bahkan timah juga ya yang mengalami penurunan cukup banyak ya di pekan ini membuat harga saham TIMS juga dari semenjak hari Senin kemarin tekanannya cukup besar sehingga memang harga komoditas atau saham-saham komoditas ini sepertinya untuk sementara ini dialihkan dulu perhatiannya ke Hmm. saham-saham yang lain. Nah, kecuali ada satu saham, ada satu sektor komoditas yang menarik itu sebenarnya dari batu bara. Nah, kalau kita lihat pergerakan batu bara ini sebenarnya biasa saja. Hanya saja emiten-emiten yang di sektor batu bara ini banyak mendapat perhatian dari investor karena investor banyak memanfaatkan momen menjelang dividen interim yang biasanya juga memiliki dividen yield yang cukup tinggi sehingga jelang rilis di semester pertama ini kalau kita perhatikan ada saham Adaro terus termasuk juga diantaranya UNTR, ITMG, emiten-emiten ini sudah mengalami penguatan cukup banyak itu walaupun di hari kemarin di hari Selasa mengalami koreksi tapi secara garis besar investor beralih dari sektor komoditas ke sektor yang lain kecuali ada salah satu sektor yaitu batu bara yang menjadi perhatian karena menjelang dividen interim ya walaupun masih ada beberapa bulan ke depan. Baik, itu tadi beberapa analisis terkait dengan sektor-sektor yang menarik memasuki earning season. Tapi kita kemudian di saat ini akan membahas mengenai saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini Mas Bima oleh Anda. Di antaranya adalah ada BBCA dengan support di 10.000, resistance di 10.500, rekomendasi buy JPFA dengan support di 1.650, resistance di 1.750. Rekomendasi buy AALI 5.700 untuk supportnya, 6.200 resistance. Rekomendasi buy, kemudian ESA support di 800 dan resistance di 920. Baik, tadi sempat disinggung sedikit Mas Bima soal BBCA. Mungkin Anda ada analisis tambahan mengenai BBCA? Ya, tentunya ini saya rekomendasikan untuk jangka waktu pendek ya. Kita Ya. memanfaatkan momen di mana saham BBCA memiliki potensi yield
laporan keuangan lebih tinggi dibandingkan emiten perbankan buku 4 lainnya. Jadi di antara BRI, Mandiri, BNI, BCA ini yang memiliki potensi laporan keuangan yang tertinggi, atau bahkan Hmm, satu-satunya ini yang double digit, potensinya 11% laporan keuangan di kuartal kedua ini, berbanding dengan BRI yang hanya sekitar 2%, terus BNI sekitar 5%. Jadi pilihan BCA ini yang menurut saya kemungkinan bisa terjadi seperti pengumuman rilis kuartal pertama kemarin, Mas Wiki. Jadi pada hmm. saat diumumkan di sore hari, besok harinya BBCA mengalami kenaikan atau sempat mencatatkan level tertinggi itu sampai 4%. Baik. Sehingga kita bisa memanfaatkan kembali momen di kuartal pertama untuk menjelang rilis laporan keuangan estimasinya di hari ini. Level terakhir di 10.175 di penutupan perdagangan kemarin, artinya ini masih ada di area beli ya untuk BBCA ya? Ya, setiap Oke. ada pelemahan, menurut saya bisa kita manfaatkan untuk pembelian. Baik, main pendek saja untuk mereka yang mau berminat untuk BBCA menengah ke panjang juga masih oke ya? Ya, untuk jangka panjang menurut saya kita bisa masuk secara bertahap, karena Hmm, memang kita lihat kalau untuk jangka panjang sampai semester kedua nanti pun saya ya. pikir masih memiliki return yang positif ya untuk PBCA. Baik, dari BBCA kita ke Java. Seperti apa analisisnya Mas Bima? Java seperti yang tadi juga sudah saya singgung menjadi Ya, salah satu sektor yang bisa menjadi perhatian ya untuk investor, karena ini salah satu emiten yang memiliki eh, potensial laba cukup besar sampai dengan di kuartal kedua tahun ini. Bahkan Cepin dan Java ini kalau kita lihat secara akumulasi investor asing lebih rajin gitu untuk bisa masuk ke Java. Secara tren juga Java lebih baik dibandingkan dengan Cepin, walaupun sama-sama memiliki laba yang cukup baik, tapi Java dari sisi pergerakan investor asingnya, terus dari sisi tren pergerakan harga sahamnya, saya lebih memilih Java untuk bisa kita akumulasi dan kita bisa memanfaatkan ya, momen sampai dia nanti merilis laporan keuangan. Kita bisa hold ya 2 sampai 3 pekan ke depan ya. Untuk Java menurut ya. saya masih sangat Secara kuartalan setidaknya ini yang tercapture di kuartal 1 tahun 2024 pendapatannya tercatat sebesar 13,92 triliun rupiah. Ini mengalami kenaikan 18,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Artinya memang secara laporan keuangan juga baik. Ini pendek juga atau menengah ke panjang bisa direkomendasikan untuk Java, Mas Bima? Ya, menurut saya kita bisa sampai jangka menengah, karena Mhm, dari tren yang saya lihat ini baru naik setengah dari puncak tertingginya waktu di tahun 2021, mhm. yaitu di harga 2.270 saat itu yang tertinggi di 2021. Sekarang harganya masih di 1.600, jadi memang ini masih di pertengahan ya untuk Java. Jadi kalau untuk investor yang ingin mempertahankan saham Java sampai akhir tahun misalkan, karena memang Bisa. performanya sangat baik, itu menurut saya sangat menarik dan bisa kita pertahankan sampai akhir tahun. Oke, buat yang belum punya dibuka melemah untuk Java sendiri bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Java dengan harga yang terdiskon begitu ya. Dengan level support tadi Anda melihat yang menarik di 1650 tapi sekarang di 1680 masih di area beli untuk bisa masuk ke Java ya. Ya, selama di atas level stop loss masih bisa dilakukan Baik. pembelian. Oke, masih ada dua saham lagi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Bima dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan bersama perbincangan saya bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham, kita akan simak terlebih dulu pergerakan sementara dari pembukaan sesi 1 pagi hari tadi di jam 9, di jam 9 lebih 4, IHSG berada di level 7.256,743, menguat 0,27%, dan sempat menyentuh level tertingginya di level 7.314,112, dan terendahnya di level 7.284,096. Baik, dan kita akan lihat saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers sejauh ini. Ada PTMP, PSAB, SMRA, Heli, Puri, Area, Guna, kemudian AMMN, ada Part, dan juga untuk top losers ada BSBK, Brand, GoTo, Telkom, ISEA, IOTF, Golf, PNLF, dan Okas. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima. Mas Bima, kita lanjutkan perbincangan ini pembahasan tadi ya, saham-saham pilihan. Tadi baru dibahas dua, yaitu BBCA dan juga JPFA. Sekarang kita ke AALI. Seperti apa Mas Bima analisisnya?
Ya, Mas Bima. Ya, Mas Wiki. Baik, silakan dilanjutkan pembahasan Mas Bima. Tadi kita sudah membahas BBCA, JPFA, sekarang kita akan bahas ALI. Seperti apa, Mas? Oke. Ya, untuk AALI saya melihat ini salah satu emiten juga ya yang posisi di sektor ini ya baru mulai mengalami penguatan di bulan ini. Jadi kalau kita lihat secara teknikal mungkin investor bisa melihat di layar bahwa kenaikannya baru terjadi di bulan ini Mhm. walaupun memang secara laporan keuangan belum terlihat bertumbuh signifikan, tapi kita bisa melihat posisi harga saat ini berbanding dengan kinerja di kalau kita lihat di kuartal pertama yang kemarin itu sebenarnya sangat positif. Harga saham di akhir tahun kemarin itu ada di level sekitar Rp7.000. Hmm. Sekarang atau yang terendah kemarin itu hampir mendekati level 5.000. Artinya ada penurunan sekitar 1.800 ya, sekitar 1.800 poin di saham AALI saat kinerjanya ini tidak mengalami penurunan. Jadi sebenarnya Hmm. kinerjanya tidak turun, kinerjanya sama saja seperti di tahun lalu, namun harga sahamnya turun sekitar 1.800 poin untuk di saham AALI. Jadi saya melihat ini cukup bisa memberikan peluang, walaupun memang tidak untuk jangka yang panjang, tapi saya melihat AALI memiliki peluang penguatan sampai di 6.200. Jadi Oke, investor bisa memanfaatkan pembelian AALI untuk jangka 1 sampai 2 bulan ke depan ya untuk AALI di 6.200. secara kinerja ataupun fundamental tidak mengalami penurunan, tapi yang terkoreksi adalah harga sahamnya. Waktu itu triggernya apa, Mas Bima? Dan ke depan apa yang kemudian menjadi trigger performa dari AALI sehingga ini mungkin menjadi hal yang lebih meyakinkan investor untuk bisa masuk ke AALI? Ya, saya pikir kita bisa mempertimbangkan beberapa hal ya, selain daripada dividen yang kemungkinan juga masih memiliki yield yang cukup baik ya di saham Ali, kita bisa melihat kemungkinan besar di kuartal ketiga ini ya menjadi biasanya waktu yang memberikan hasil profit yang lebih besar dibandingkan dengan kuartal kedua atau di semester pertama ya. Jadi kita bisa melihat momen nanti di kuartal ketiga yang biasanya AALI ini memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sehingga harapan saya ini bisa tercermin di pergerakan harga sahamnya. Artinya yang pergerakan harga saham ini terdiskon atau di bawah dari kinerja keuangannya, sehingga nanti di kuartal ketiga harapannya sudah mulai mengimbangi fundamentalnya cukup baik dan harga sahamnya pun mengimbangi. Harapannya seperti itu. Namun investor juga perlu memperhatikan mengapa sih harga saham Ali ini juga mengalami koreksi di saat padahal fundamentalnya biasa-biasa saja. Memang ada faktor lain. Nah, kita perlu perhatikan bahwa eh, induk dari Ali ini di Astra memang atau bahkan di grup Astra sendiri saat ini mengalami penurunan juga ya di market, sehingga kita bisa bisa melihat juga faktor tersebut gitu. Kalau memang dari AALI-nya cukup baik, cukup bagus, namun kita perhatikan juga faktor dari satu grup di sektor di grup Astra ini itu mungkin juga menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan AALI mengalami koreksi saat ini. Baik, level terakhir ada di 5775 masih jadi level yang menarik untuk bisa masuk. Kemudian yang terakhir ada ESA, Mas Bima. Ya, ESA ini salah satu favorit saya juga untuk di tahun ini karena dari selain dari sisi kinerja keuangan yang masih cukup baik, terus juga dari sektor energi, memang dibandingkan dengan emiten-emiten yang lain, ESA ini memiliki performa cukup baik. Tidak hanya dari sisi eh, kinerja keuangannya, bahkan dari sisi teknikal di tahun ini itu ada di sekitar 500 ya harga terendahnya dan sekarang harganya di 835 bahkan bisa menyentuh yang saya targetkan di hari ini itu di 920 untuk sampai di akhir bulan ini. Jadi saya berharap investor bisa melihat ya ada dua sudut pandang di sini dari sisi teknikal yang masih positif, terus juga dari sisi kinerja keuangan yang masih positif dan kita perlu melihat juga di sektor energi ternyata kita lihat belum semuanya menarik nih. Jadi investor tidak bisa banyak pilihan karena di sini yang menarik ini salah satunya ada di ESA sehingga Hmm. investor perlu memfilter ya dari sektor energi salah satunya yang terbaik ini ESA. Jadi untuk jangka waktu sampai di akhir bulan ini paling tidak saya menargetkan ESA bisa mencatatkan level tertinggi lagi untuk di tahun ini itu di 920 dengan level stop lossnya di level 800.
Baik, saham-saham yang Anda rekomendasikan ada BCA, Java, kemudian juga ada ESA, tadi ada Ali begitu ya. Singkat saja mengenai, pergerakan IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini dan proyeksi Anda, Mas Bima? Ya, menurut saya di hari ini kita memang masih seperti di hari sebelumnya ya. Kondisinya memang benar-benar investor ini wait and see, benar-benar menunggu sampai betul-betul ada sentimen yang bisa memberikan pengaruh. Kita bisa melihat nanti ya di sore hari ini di sesi kedua, saya pikir mulai akan ada volatilitas yang lebih meningkat dibandingkan dengan sesi pembukaan di pagi hari ini. Dan saya juga masih memiliki keyakinan seandainya memang IHSG hari ini belum bisa di area positif untuk closingnya, besok kemungkinan IHSG berpeluang bergerak di area positif ya untuk di Baik. besok hari. Untuk hari ini kita mungkin bisa lebih ke wait and see dulu. Baik. Mas Bima, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini menjadi referensi dan juga bekal investasi untuk pelaku pasar di hari ini ya. Sukses untuk Anda, sehat selalu Mas Bima, sampai jumpa. Baik, Ya, terima kasih Mas Wiki, selamat pagi. pagi dan